Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatika fa innahu la haula wa la quwwata illa bika wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, memberikan keamanan, kenyamanan, keislaman, sehingga malam ini kita hari yang ke-28 di bulan suci Ramadan, kita bisa menunaikan ibadah sholat isya berjamaah, dan insyaallah kita akan melanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah pula. Ini sholat tarawih yang terakhir, atau ini sholat tarawih masih menunda sholat tarawih lagi besok ya, tinggal menunggu lagi besok sidang isbat yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Kalau seandainya kita semua mengikuti kepada yang ada di pemerintahan. Kalau Muhammadiyah sudah jelas ya, hari Jumat menetapkan 1 Syawalnya. Kalau kita masih menunggu sidang isbat, yang mudah-mudahan di atas perbedaan itu senantiasa tertanam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhtilaf ummati rahmatun. Perbedaan pendapat, perbedaan di antara umat itu adalah rahmat bagi kita semua. Tidak usah dipermasalahkan, mau yang Jumat silahkan, mau yang Sabtu juga silahkan, asal sesuai dengan ketentuan saja. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan untuk kita semua selaku umatnya kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Malam ini ya boleh dikatakan ini malam antara bahagia dan sedih begitu. Bahagianya karena sebentar lagi kita akan usai melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan adanya hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah ini. Kita semua juga ketika selepas Ramadan ini merasakan bahagia yang luar biasa. Seperti halnya kita bahagianya ketika memasuki bulan suci Ramadan. Tapi campur sedih juga. Mengapa sedih? Karena kita ini akan berpisah dengan Ramadan. Ramadan akan meninggalkan kita. Dan insya Allah Ramadan masih terbit untuk kita. Insya Allah akan ketemu lagi di Ramadan 1448 Hijriah. Itu juga kita kalau seandainya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Oleh karena itulah malam ini di hari yang ke-28, malam ke-29 masih ada kesempatan bagi kita untuk meraih malam Lailatul Qadar. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taharrau lailatal qadari fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Kebetulan sekarang tanggal 28 malam ke-29. Masih ada 1 malam lagi yang memungkinkan kita ini meraih malam Lailatul Qadar. Kita bisa melaksanakannya dengan qiyamul Ramadan. Kita bisa melaksanakan dengan qiyamul lail, tahajud berjamaah, i'tikaf di masjid. Kemudian kita yang belum hatam Al-Quran, hatamkan Al-Quran. Kemudian beristighfar, masih memanjatkan doa kepada Allah dengan doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah karena di malam Lailatul Qadar itu
Sesuai dengan namanya, Lailah, malam Qadar itu artinya sempit. Mengapa dikatakan Qadar itu artinya sempit? Karena memang di malam itu, insya Allah kalau kita bangun nanti malam untuk i'tikaf di Masjid Al-Huda ini, malaikat itu justru lebih berdesak-desakan, menjadikan ruangan Masjid Al-Huda ini menjadi sempit. Dengan kehadiran warga di sini di Masjid Al-Huda ini masih kelihatan corencangnya, masih banyak tempat yang lowong. Padahal kalau mata batin kita, mata rohani kita bisa melihat bahwa yang malam ini ikut memadati ruangan Masjid Al-Huda itu adalah malaikat. Justru lebih banyak malaikat ketimbang kita. Malaikat pun ikut turun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Bahkan dari dulunya juga memang malaikat itu ingin seperti itu. Ketika malaikat dulu pernah menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bercerita malaikat kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, seandainya aku ini diberikan pilihan oleh Allah antara dijadikan malaikat dengan dijadikan manusia, saya akan pilih menjadi manusia ketimbang menjadi malaikat." Nabi Muhammad kaget. Kenapa kau malaikat? Allah sudah menjadikan engkau malaikat, bahkan malaikat Jibril, rajanya malaikat, yang setiap harinya selalu tunduk dan patuh, selalu bersujud kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Tapi ketika dikasih tawaran kalau seandainya ada pilihan untuk menjadi manusia, akan menjadi manusia ketimbang menjadi malaikat. Malaikat Jibril menyampaikan, "Wahai Muhammad, kenapa aku ingin menjadi manusia ketimbang menjadi malaikat? Karena aku ini ingin menjadi umatmu, wahai Muhammad." Bayangkan, seorang malaikat saja ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Mengapa ingin menjadi umat Nabi Muhammad? Karena keistimewaan menjadi umat Nabi Muhammad itu, Allah memberikan satu bulan yang istimewa, yaitu dengan adanya bulan suci Ramadan. Yang mana bulan suci Ramadan ini tidak pernah diberikan kepada umat-umat terdahulu. Apakah diberikan kepada kepada Nabi Ibrahim? Tidak. Apakah diberikan kepada Nabi Adam? Tidak. Apakah bulan Ramadan ini diberikan kepada Nabi Musa, Nabi Isa? Tidak. Bulan Ramadan ini hanya diberikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Musa alaihissalam pernah bersujud, di dalam sujudnya selalu memanjatkan doa kepada Allah, "Ya Rabb, jadikanlah aku umat Nabi Muhammad." Itu doanya didengar oleh Allah. "Hai Musa, kenapa di dalam sujudmu berdoa ingin menjadi umat Nabi Muhammad?" Nabi Musa menyampaikan, "Bukankah engkau, ya Rabb, telah berfirman kepadaku, ya Musa, inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini." Wahai Musa, akan aku berikan kepada umat Nabi Muhammad itu, umat akhir zaman nanti, nuraini, dua cahaya. Kaila yadurruhum dhulmatani, dengan dua cahaya itu umat Nabi Muhammad tidak akan pernah merasakan bahayanya dua kegelapan. Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, wa man nuraini?" Apa dua cahaya itu? "Wa man dhulmatani?" Dan apa dua kegelapan itu? Dijawablah oleh Allah, dua cahaya itu adalah nurul Ramadan wa nurul Quran. Bulan Ramadan yang jadi cahaya untuk nanti memberikan penerangan kepada kita semua di saat kita akan memasuki dua kegelapan. Apa dua kegelapan itu? Dua kegelapan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan dialami oleh kita semua. Dua kegelapan itu, yang pertama zulmatul qabri, yang kedua wa zulmatu yaumil qiyamah. Pertama, gelapnya ketika kita berada di alam kubur, dan yang kedua, gelapnya ketika kita masuk ke alam yang terakhir, yaitu alam yaumul qiyamah. Maka seandainya umat Nabi Muhammad memanfaatkan kesempatan di bulan suci Ramadan ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya puasa saja. Karena saya saksikan di masyarakat itu kadang-kadang begini, puasa nama tamat, ngan boro-boro taraweh, sholat fardu gitara. Ada itu banyak di masyarakat, puasanya tuntas 30 hari, 29 hari, 1 bulan. Tapi sayangnya ketika ditanya, "Nah, apa sholat?" Begitu.
Nah, ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini bukan hanya melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan puasanya saja, tetapi kita ada sholatnya dilaksanakan secara berjamaah, ada qiyamul Ramadannya, ada sholat tarawihnya, ada tahajudnya, ada sholat taubatnya. Kita memohon ampunan kepada Allah, kita memohon sesuatu kebaikan kepada Allah, kita membaca Al-Quran 30 juz. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala kepada Musa, yang kedua, nurul Quran, cahaya yang akan diberikan kepada umat Nabi Muhammad itu nurul Quran, cahaya Al-Quran 30 juz yang kita baca, yang itu akan menjadi penerang bagi kita di saat kita masuk ke alam kubur dan kita nanti kalau berjumpa dengan di alam akhirat kelak. Dua cahaya itu yang akan didapat oleh kita. Maka di bulan suci Ramadan ini kan suka ada yang nanya, naon cenah di Ramadan sok dihatamkeun 30 juz. Di luar Ramadan tara, sudah jelas. Sepakat di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa di bulan suci Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan. Seandainya di bulan suci Ramadan ini kita menghatamkan 30 juz, mungkin pahalanya itu sama dengan menghatamkan 40 kali hataman. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan suci Ramadan ini umat Nabi Muhammad berbondong-bondong, beramai-ramai, bertadarus Al-Quran, menghatamkan Al-Quran 30 juz. Kenapa menghatamkan Al-Quran 30 juz? Karena Al-Quran yang akan senantiasa menjadi penerang bagi kita. Syukur-syukur hafalah 30 juz. Walaupun satu kali tamatan gak jadi masalah. Insya Allah di alam kubur kita mendapatkan cahayanya, walaupun cahayanya 30 watt. Seandainya tidak 30 juz, cukup 15 juz, insya Allah 15 watt pasti ada. Seandainya 15 juz juga tidak, ada 10 juz, 10 watt masih ada. Sampai-sampai ada yang tidak menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Jangankan hatam Al-Quran, Iqra gitu tamat-tamat. Membaca Al-Quran ada, pas ketika sholat saja, itu juga terikul yang diulang-ulang. Antara qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak jadi masalah walaupun itu yang diulang-ulang, dapat 1 watt di alam kubur berjing sepaneng. Rutbra di alam kuburnya. Paling tidak kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menjadikan 2 cahaya di bulan suci Ramadan, 1 nurul Ramadan wa nurul Quran, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah jauh dengan Al-Quran, tidak pernah berpisah dengan Ramadan, karena ini kesempatan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kita bertemu dengan 2 kegelapan. Karena semua kita ini, semuanya juga kullu nafsin dha'iqatul maut, semua kita ini pasti akan merasakan bagaimana dahsyatnya tentang kematian. Setiap yang berjiwa pasti akan meninggal dunia. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 2 nasihat. Kalau seandainya 2 nasihat ini tidak pernah dijadikan sebagai ibrah, pelajaran bagi umat Nabi Muhammad, maka sungguh akan melahirkan hati yang keras. Apa 2 nasihat ini? Yang pertama, ada nasihat yang selalu berbicara kepada kita. Yang kedua, ada nasihat yang tidak pernah berbicara kepada kita, tapi hakikatnya dia sedang menasihati kepada kita. Apa? Yang pertama, nurul cahaya, Yang pertama Al-Quran yang kita baca. Kalau seandainya kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pada hakikatnya Allah sedang berikan nasihat kepada kita. Kita membaca surah Yasin, Allah sedang berikan nasihat kepada kita. Kita membaca surah Waqiah, Allah sedang berikan nasihat kepada kita. Dan yang kedua, ada nasihat yang tidak pernah berbicara kepada kita. Apa? Nasihat yang kedua kata Rasulullah adalah kematian. Tidak pernah ngomong kepada kita. Maka kata Rasulullah, cukuplah kafabil mauti mau'izah, cukup dengan kematian seseorang itu jadi nasihat bagi kita. Supaya apa? Ketika ada orang yang meninggal dunia disaksikan oleh kita. Supaya apa? Supaya kita dapat meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai salat fardunya yang berjamaah, salat tarawihnya, qiyamul lailnya, i'tikafnya, dan sebagai tanda-tanda orang yang diterima ibadah puasa di bulan suci Ramadan, kata Ibnu Rajab, salah satu dari pengikut madhab Hambali, ada 3 hal sebagai tanda orang diterima ibadah puasa itu. Yang pertama, setelah Ramadan diikuti dengan, di bulan suci Ramadan ada puasa, selesai Ramadan diikuti dengan puasa lagi. Misalkan
Ramadan selesai, diikuti summa atba'u sittan min Syawal, diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. Awal langsung tancap lagi, berpuasa lagi. Maka di sebagian daerah, kalau di daerah Bandung Barat, di daerah Cianjur, di daerah Bogor, biasanya lebaran itu ada 2 kali. Satu lebaran Idul Fitri Ramadan, yang kedua ada lebaran Utako. Lebaran Utako itu lebaran orang-orang yang mendapatkan predikat orang-orang bertakwa itu. Selesai Ramadan disambut dengan puasa lagi 6 hari di bulan Syawal. Itu lebaran yang keduanya disebut dengan lebaran Utako. Utako itu lebaran orang-orang yang meraih derajat ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanda orang yang ibadahnya diterima oleh Allah, ibadah puasa diterima oleh Allah. Yang kedua, melaksanakan kebaikan dan diikuti dengan kebaikan. Hari ini kita menjadi orang-orang yang soleh. Hari ini di bulan suci Ramadan menjadi orang-orang yang baik. Maka di bulan Syawal kita harus tancap gas untuk menjadi orang-orang yang baik, untuk menjadi orang-orang yang soleh. Dan yang ketiga kata Ibnu Rajab, orang yang bahwasanya diterima oleh Allah, tanda yang terakhir menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mengajarkan kepada kita selektif untuk menyeleksi makanan yang akan masuk ke dalam tubuh kita, menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah, menjauhi sesuatu yang tidak halal. Maka selesai Ramadan jangan coba-coba mendekati makanan-makanan yang diharamkan. Jangan mendekati perbuatan-perbuatan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita sedang diberikan pendidikan di bulan suci Ramadan, maka berhasil dan tidak berhasilnya puasa kita mencapai derajat ketakwaan itu tergantung nanti 11 bulan ke depan. Kita akan dilihat, oh ini orang yang berhasil puasanya, oh ini yang tidak berhasil puasanya. Mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Huda semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibunya serta anak-anaknya, puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu saja yang bisa disampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.